Yang kedua, Presiden, kami laporkan tentang subsidi di 2000 Slide-nya sudah selesai, nggak usah dipasang terus ya. ketersediaan stok BBM dan LPG dalam menjelang Nataru. Jadi kita untuk bensin itu 18 hari, kemudian baik yang RON 90 itu yang subsidi Pak, 18 hari, bensin RON 92 22 hari, RON 95 28 hari. Kemudian solar kita sekarang rata-rata di 15 sampai 17 hari. Kemudian untuk LPG 14 hari. Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Jadi kalau kita untuk Nataru, insya Allah aman Bapak, sekalipun kita kena di persoalan di bencana. Yang kedua, saya juga melaporkan tentang tahun depan bahwa Presiden dengan beroperasinya RDMP Balikpapan menambah kurang lebih sekitar 100.000 lebih barel per day untuk solar, maka kita bisa juga umumkan sekalipun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar karena antara konsumsi dan produksi kita udah cukup. Kita lagi berpikir kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton itu kita akan konversi untuk membuat produk aftur. Sehingga di 2026 insya Allah solar kita sudah clear, afturnya juga bisa kita produksi dalam negeri. Sementara untuk bensin kita masih tetap impor, dan karena itu kami menyarankan agar program etanol itu bisa kita jalankan dan bisa kita produksi 2027. Yang kedua, Presiden, kami laporkan tentang subsidi di 2000. Slide-nya sudah selesai, nggak usah dipasang terus ya. Slide-nya sudah selesai kan? Slide yang Ya, ini sudah Pak ya, Presiden. Saya izin lapor berikut. Mana asropnya itu? Ya, Ya. slide berikut bicara tentang subsidi listrik Pak Presiden. Dari total subsidi listrik antara subsidi dan kompensasi dari 37 golongan, 24 itu yang subsidi, 13 itu dapat golongan, itu kurang lebih sekitar 210 triliun rupiah. Untuk kompensasi dan subsidi kita di 2025 sudah termasuk sekitar 12 triliun untuk pembayaran kita ke PLN dari diskon listrik pada saat bulan Maret, April, Mei yang diputuskan oleh Pak Menko waktu itu Pak Presiden. Dan ini masih on the track, belum ada perubahan anggaran tambahan, masih sesuai dalam batasan APBN. Yang berikut saya laporkan kepada Presiden tentang listrik desa. Jadi Bapak Presiden, listrik desa ini seperti kemarin di Sumatera Utara masih ada beberapa, sekalipun listriknya sudah 99,9%, tapi masih ada kurang lebih sekitar hampir 50 desa di 4 kabupaten yang belum ada listrik. Ternyata itu bukan karena persoalan banjir saja, tapi memang jaringan listrik kita yang belum ada di sana. Jadi ini adalah akumulasi dari 5.700 desa yang belum ada listrik, 4.400 dusun. Kami menyarankan agar bisa kita lakukan program sampai dengan 2029 agar semua desa di Indonesia ini bisa dilistriki, sekaligus menunjang program tentang sekolah-sekolah yang berbasis teknologi. Kami laporkan Pak Presiden terakhir menyangkut dengan lokasi bencana. Hari ini menyangkut dengan listrik kita di Aceh, untuk Banda Aceh, total kapasitas itu sekitar 110 megawatt kapasitas pembangunan di Banda Aceh. Dan Alhamdulillah tadi malam sudah rata-rata 60 megawatt untuk kebutuhan Banda Aceh sudah tersaluri. Sebagian kita pakai genset. Nah, untuk jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden, itu sudah sekitar 80-90% sudah terpasang, tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini, paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua. Kalau ini jadi, maka aliran listrik dari Arun, Birem, itu baru bisa masuk secara normal, dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect. Andaikan pun ini connect Bapak Presiden, kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada, karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk,
itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Terakhir saya laporkan kepada Presiden terkait dengan mobilisasi BBM dan LPG di daerah Sumatera, khususnya Sumut sama Aceh. Kalau Sumbar relatif insya Allah jauh lebih baik. Kalau di Sumut itu persoalannya sekarang tinggal LPG. LPG yang masih butuh atensi besar karena sebagian jalan belum, maka kita menambah kapal dalam rangka memobilisasi LPG dari laut. Kemudian kalau Aceh Bapak Presiden, jujur saya katakan di 3 kabupaten itu memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa. Jadi kami masih drop dengan Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules, ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apapun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan, kita maksimalkan potensi yang ada. Demikian laporan Bapak Presiden dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.